Ya, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Tingga Stambuk 6150 10 11 80015. Hari ini saya akan mempresentasikan praktikum perangkat keras. Kita masuk di pengenalan komponen-komponen personal komputer. Yang pertama yaitu keyboard. Keyboard ini fungsinya untuk memasukkan teks angka ke dalam pengolah data atau editor teks maupun program lainnya. Selanjutnya kita masuk di motherboard. Ini itu menyediakan tata letak terbaik karena semua komponen pemrosesan yang penting dari komputer tertanam di motherboard. Ini sebagai hub komponen. Ya, yang selanjutnya kita masuk di hard disk. Hard disk ini sebagai tempat penyimpanan segala macam data serta dokumen lain seperti PDF. Dia ini tempat penyimpanan, jadi misalkan komputer kita mati, filenya masih ada di dalam hard disk. Ya, selanjutnya yaitu power supply. Power up untuk menyelari aliran listrik untuk komponen-komponen atau hardware pada komputer. Ya, kita masuk di prosesor. Selanjutnya prosesor untuk melakukan perhitungan dan menjalankan tugas dari seorang user untuk menjalankannya. Selanjutnya kita masuk di CD-ROM. CD-ROM itu fungsinya untuk melakukan burning data ke CD. Artinya dengan menggunakan CD-ROM kita bisa menyimpan data ke dalam peringatan CD atau menampilkan data dari CD. Ya, selanjutnya heatsink. Fungsinya untuk memperluas transfer proses dari sebuah prosesor supaya suatu di dalam prosesor tidak terlalu panas. Yang selanjutnya yaitu fan atau kipas. Ini untuk mengeluarkan panas dan mengganti udara segar ke dalam sistem. Ya, yang selanjutnya itu floppy disk. Floppy disk ini gunanya untuk menyimpan data dengan memori terbatas yang hanya mencapai biasanya itu 1,4 MB. Selanjutnya yaitu RAM. RAM ini sebagai tempat penyimpanan data sementara dan sebagai instruksi program. Ya, yang selanjutnya itu VGA card. VGA card ini untuk menerjemahkan atau mengubah sistem digital dari komputer menjadi tampilan grafis pada layar monitor. Yang selanjutnya itu mouse, untuk melakukan kegiatan yang disebut double klik tahan dan geser atau drop klik kanan. Ya, yang selanjutnya itu numeric keypad untuk menggambarkan inputan berupa angka dan operator, dan dia ini sebagai operator. Ya, yang selanjutnya yaitu kabel tester. Dia untuk menggeser apakah kabel jaringan yang telah terpasang menggunakan RJ45 dan RJ45. Yang selanjutnya itu kabel ATA.
kabel ATA untuk menghubungkan antara motherboard dengan hard disk. Ya, yang selanjutnya yaitu kabel SATA untuk menghubungkan perangkat penyimpanan seperti HDD, CD-ROM, dan yang lainnya. Yang selanjutnya yaitu CD atau DVD eksternal untuk menginstal software atau membackup data. Ya, yang selanjutnya yaitu kabel LAN. Kabel LAN ini fungsinya untuk menghubungkan komputer yang satu dengan komputer yang lainnya. Selanjutnya adalah modem. Modem ini digunakan sebagai digital atau menjadi sinyal analog. Yang selanjutnya itu scan barcode. Scan barcode ini untuk menilai simbol atau menangkap dan mengubah kode untuk mengubah kode. Ya, yang selanjutnya yaitu router. Router ini sebagai penghubung dari beberapa jaringan. Yang selanjutnya yaitu fingerprint. Fingerprint ini untuk memverifikasi. Ya, yang selanjutnya yaitu obeng. Obeng ini untuk mengencangkan baut atau mempererat baut. Selanjutnya yaitu tang sebagai penjepit. Tang ini sebagai penjepit. Ya, selanjutnya itu scanner. Scanner ini sebagai pengganda berkas. Selanjutnya itu printer. Printer ini untuk mencetak dokumen atau mencetak foto. Yang selanjutnya itu monitor. Monitor ini untuk monitor ini fungsinya untuk adapter tampilan yang untuk memberikan informasi yang diproses oleh kartu video komputer. Yang selanjutnya yaitu speaker. Speaker ini untuk mengubah gelombang listrik untuk menjadi audio atau mengeluarkan suara. Yang selanjutnya yaitu webcam. Webcam ini untuk menangkap gambar secara live kepada siapapun. Untuk selanjutnya yaitu casing. Ini adalah fungsinya untuk melindungi komponen-komponen komputer. Ya, selanjutnya itu merakit komputer. Yang pertama itu memasang komputer pada motherboard. Yang pertama itu memasang prosesor pada chipset motherboard. Tingkat kesulitannya itu mudah. Faktor risiko yang terjadi itu pemasangan prosesor yang terbalik. Jika prosesor terbalik, maka tidak akan menyala. Kedua itu memasang heatsink dan kipas prosesor. Ini kita bisa melihat tingkat kesulitannya sedang. Faktor risiko yang mungkin terjadi saat pemasangan kipas dan heatsink tidak menyala sehingga mengakibatkan panas pada prosesor. Bila tidak ingin komponen menjadi panas, maka jangan lupa memasang heatsink dan kipas. Selanjutnya itu memasang RAM. Tingkat kesulitannya itu mudah. Faktor risiko yang mungkin terjadi jika pemasangan RAM terbalik atau dipasang secara paksa akan mengakibatkannya itu patah. Jadi saat kita memasang RAM kita harus hati-hati. Kedua itu menyiapkan casing. Pemeriksaan kelengkapan casing, tingkat kesulitannya itu mudah. Faktor risiko yang mungkin terjadi, komputer lebih mudah berdebu karena tidak teliti pada saat memasang casing dengan benar. Selanjutnya itu memasang power supply. Tingkat kesulitannya juga sedang. Faktor risiko yang mungkin terjadi bila memasang terbalik akan terjadi kesulitan pada saat memasang kabel power supply ke motherboard. Selanjutnya itu memasang motherboard. Tingkat kesulitannya yaitu mudah. Faktor risiko yang mungkin terjadi
adalah motherboard bisa terkena korslet jika dipasang dalam keadaan dialiri arus listrik. Keempat, memasang DVD. Tingkat kesulitannya itu mudah. Faktor risiko yang ada, pemasangannya terbalik. Pemasangan DVD dipasang dari depan, pastikan tidak terbalik, dan jangan lupa juga memasang kabel power dari power supply. Yang kelima itu memasang hard disk. Faktor risiko yang ada pada pemasang hard disk yang terbalik, jangan sampai menjatuhkan hard disk saat pasang. Kencangkan dengan baik. Kesulitannya itu mudah. Memasang kipas, tingkat kesulitannya juga mudah. Risiko yang mungkin terjadi adalah menghalangi komponen komputer yang lain, menambah kipas pada PC, dan jangan sampai menghalangi komponen lain. Yang ketujuh, menghubungkan kabel dengan komputer internal. Memasang kabel power dari power supply ke motherboard, tingkat kesulitan yang itu sedang. Faktor risiko yang mungkin terjadi adalah memasang kabel power supply ke motherboard sambil dialiri arus listrik. B, itu menghubungkan kabel casing dengan motherboard. Tingkat kesulitan yang ada yaitu mudah. Faktor risiko yang mungkin terjadi yaitu tidak memasang penutup casing dapat membuat kemasukan debu, dan pastikan casing penutup terpasang dengan baik. Ya, di sini saya akan merakit PC. Di sini saya akan memasang prosesor ke motherboard. Usahakan terpasang dengan baik. Selanjutnya saya akan memasang baterai CMOS. Usahakan baterai CMOS tidak terbalik saat kita pasang. Ya, selanjutnya saya akan memasang RAM. Di sini kita akan tekan kedua ujung RAM agar RAM terpasang dengan baik. Selanjutnya kita akan pasang casing pada motherboard. Perhatikan masing-masing ujungnya. Sambungkan kabel dari casing ke motherboard. Ya, kita perhatikan ujung masing-masing casing, lalu kita tekan agar rapat. Ya, selanjutnya saya akan memasang power supply pada perangkat PC. Usahakan power supply tidak terbalik saat kita memasukkan ke dalam perangkat PC. Ya, selanjutnya saya akan mengambil baut. Di sini saya mengambil baut lalu memasang menggunakan obeng. Kita eratkan menggunakan obeng supaya power supply tidak goyang. Ya, di sini saya menggunakan 3 baut untuk mengeratkan power supply. Ini sudah baut yang ketiga. Kita eratkan menggunakan obeng. Lalu saya memasang motherboard yang telah saya rakit. Usahakan saat kita meletakkan motherboard supaya motherboard ini tidak terbalik. Ya, lalu saya mengambil baut untuk mengeratkan di masing-masing sisi motherboard. Di sini saya menggunakan 3 baut. Di sini saya menggunakan obeng plus minus untuk mengeratkan baut pada motherboard.
kita memasang kabel power dari power supply ke motherboard. Ya, selanjutnya kita akan memasang CD-ROM. Di sini saya akan memasukkan CD-ROM ke dalam perangkat PC. Setelah itu saya mengambil baut dan saya rekatkan CD-ROM menggunakan lubang plus minus. Lalu masukkan hard disk. Usahakan saat kita memasukkan tidak terbalik dan tepat pada posisi memasang baut. Lalu kita baut supaya hard disk ini rapat. Lalu kita memasang kabel ATA dari harddisk ke CD-ROM. Kita lihat posisinya agar rapat, jangan sampai terbalik. Selanjutnya kita memasang kabel ATA dari motherboard ke harddisk. Usahakan agar tidak terbalik supaya kabel terpasang dengan baik. Selanjutnya kita memasang kabel SATA dari harddisk ke CD-ROM. Di sini kita menekan agar terpasang dengan rapat. Ya, lalu kita memasang kabel audio dengan USB ke motherboard. Kita perhatikan baik-baik agar kabel ini tidak tertukar saat kita pasang. Ya, setelah kabel audio kita memasang kabel USB. Usahakan agar rapat. Selanjutnya itu kita akan memasang kabel power. Yang pertama ini kabel power LED. Yang kedua kabel power LED juga. Selanjutnya itu reset SW, baru masuk di power SW, masuk di HDD LED. Usahakan agar kabel ini tidak tertukar saat kita memasang. Jadi saat kita memasang kabel ini kita memperhatikan dengan baik agar kabel tidak tertukar. Ya, di sini saya sudah merakit perangkat PC. Lalu saya mengambil penutup casing, lalu saya tekan hingga rapat. Ya, kita masuk di penginstalan Windows 10. Cara install Windows 10 menggunakan flash disk dan DVD. Ini adalah caranya, yaitu pertama-tama belajar dahulu simple partisi Windows sebelumnya. Selanjutnya itu sebuah laptop atau PC memiliki dua partisi hard disk. Biasanya orang sebut drive C dan drive D. Perbedaannya itu C biasanya merupakan partisi sistem dan drive D merupakan drive data. Namun kebanyakan orang selalu mengartikan drive C dan selalu mengartikan drive C dan selalu meletakkan data di situ.
Yang harus kamu lakukan pertama kali sebelum install Windows 10 adalah pastikan data aman. Segeralah backup seluruh data, mulai dari desktop, my dokumen, dan lain-lain. Pindahkan ke drive D semuanya tanpa kecuali. Untuk folder program file diserangkan tidak perlu di backup. Semuanya akan lebih baik jika nanti kamu menginstal menggunakan master installer setelah Windows 10 selesai diinstal. Jika semuanya sudah dilakukan, silakan boot Windows. Bootable Windows di sini berarti sobat harus membuat install Windows 10 ke dalam sebuah media tersebut berupa flash disk maupun DVD. Caranya itu yang pertama, siapkan dahulu drivernya. Untuk flash disk usahakan yang 4 GB ke atas, dan burning usahakan ke DVD atau 4,7 GB. Jangan ke CD karena size-nya hanya 300 MB. Di sini kita akan mempraktikkannya dengan menggunakan flash disk. Itu colok flash disk kamu dan kamu ke PC atau laptop, lalu jalankan software Rufus. Pilih drive flash disk kamu, lalu select juga file ISO Windows 10 yang telah sobat download. Di sini kita bisa melihat caranya. Ya, ini selanjutnya itu jika sudah berhasil masuk BIOS, pasti akan menjumpai tampilan yang berwarna biru. Lalu masuk ke tab boot dan cari boot option. Ini kita bisa lihat tampilannya itu begini. Selanjutnya itu setelah proses save selesai, maka PC kamu akan kembali restart. Namun yang akan kamu jumpai setelah ini adalah logo install Windows. Ini sudah mulai proses. Setelah itu kita akan memilih bahasa yang akan kita gunakan. Selebihnya biarkan saja, lalu kita klik install now. Selanjutnya itu kita bisa melihat di sini kalau tampilannya begini, kita tidak perlu panik. Cukup kita skip saja. Selanjutnya di sini ada 2 pilihan instalasi. Pilih saja custom dan kamu akan menuju ke pengaturan partisi. Untuk sesi ini harap diperhatikan baik-baik. Kita akan menjumpai partisi-partisi apa saja yang akan ada di PC kita. Selanjutnya drive C kita. Jangan sampai salah, atau data-data kita yang di partisi D pun juga akan lenyap. Dalam screenshot yang ada di samping ini, kebetulan size drive C itu hanya 20 GB. Maka itu yang akan kita format. Pilih menu format lalu klik yes. Tunggu sebentar, kemudian pastikan drive yang sedang terselect atau dipindah adalah drive C tadi. Lalu silakan klik next untuk melanjutkan. Jangan sampai salah. Ya, ini adalah gambaran partisi instalasi sedang berlangsung. Proses ini akan memakan waktu, yaitu biasa sampai 20 sampai 30 menit. Jika sudah, PC kita akan otomatis melakukan restart. Saat melakukan proses restart dan sudah muncul logo merek PC atau laptop, kita akan langsung cabut flash disknya. Kita bisa lihat gambarnya di samping. Yang selanjutnya itu ini adalah pertanyaan. Kita langsung mengklik next saja. Ya, kalau tampilannya begini, kita akan login dan diminta akun. Tekan login, cukup dilakukan nanti setelah semuanya selesai. Di bagian klik user account, silakan isi nama dan juga password. Tunggu loading sebentar, lalu kita akan diarahkan ke dalam Windows.
Dan ini penginstalannya sudah selesai. Kita bisa melihat tampilannya saat sudah selesai terinstall. Nah, yang selanjutnya yaitu instalasi program aplikasi dan visualitas. Yang pertama yaitu setelah instalasi Windows, instalasi program aplikasi. Yang selanjutnya instalasi antivirus dan WinRAR, instalasi drive PC laptop, contohnya driver VGA, instalasi program aplikasi Microsoft Office, instalasi aplikasi tambahan berupa musik dan video, instalasi browser, instalasi aplikasi Windows, dan masih banyak lagi. Kita bisa melihat di sini. Yang selanjutnya itu maintenance PC. Yang pertama itu membackup data agar data tidak hilang. Selanjutnya bersihkan debu dari komputer menggunakan obeng atau kuas. Terus jalankan scan antivirus. Bersihkan iOS Anda seperti membersihkan recycle bin. Bisa menggunakan aplikasi HIF Cleaner. Lakukan update, caranya cek pada Windows Update. Ini kalau troubleshooting pada PC. Yang pertama itu komputer menyala tapi tidak ada tampilan. Solusinya yaitu cek nomor RAM dengan cara cabut RAM, lalu bersihkan pin atau kuningan RAM dengan menggunakan penghapus pensil, lalu pasang kembali RAM dengan rapat. Selanjutnya itu prosesor overheat. Solusi periksa port prosesor, jika kering ganti dengan yang baru. Yang ketiga itu hard disk dan CD-ROM tidak terbaca. Pastikan kabel power dan kabel data terpasang pada hard disk dan CD-ROM. Yang keempat yaitu komputer gagal booting. Solusinya pastikan sistem operasi tidak core. Jika terjadi core, lakukan install ulang. Yang kelima itu bunyi beep pada komputer. Beep satu kali itu menandakan kerusakan pada RAM tidak terpasang. Satu beep panjang dan 2 kali beep pendek terjadi masalah pada memori beep yang terus-menerus menandakan kerusakan pada power supply. Ya, mungkin itulah presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.